Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh yang berupa racun. Sistem ekspresi dibagi menjadi tiga, ada deprekasi, sekresi, dan ekskresi. Deprekasi itu adalah pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, berupa feses yang dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya tentang sekresi. Sekresi itu pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih dibutuhkan oleh tubuh, misalnya hormon dan enzim. Selanjutnya tentang ekspresi. Ekspresi itu pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang berupa racun. Sisa-sisa metabolisme itu berupa karbon dioksida, oksigen, karbon dioksida, air, amonia, kelebihan vitamin, dan warna empedu. Nah, fungsi organ ekspresi. Fungsi organ ekspresi itu kalau karbon dioksida itu paru-paru, empedu itu hati, keringat itu kulit, racun atau sampah nitrogen itu ginjal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Yang pertama tentang ginjal. Ginjal merupakan dua organ yang berbentuk seperti kacang merah berwarna merah keunguan. Ginjal itu terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang kita. Nah, ginjal ini fungsinya sebagai pengeluar racun dan sampah nitrogen. Nah, bisa dilihat pada gambar tentang struktur ginjal. Struktur ginjal itu terdiri dari medula, korteks, dan pelvis. Pertama, korteks. Korteks merupakan kulit ginjal. Nah, di kulit ginjal ini akan terjadi proses filtrasi dan ultrafiltrasi. Medula merupakan sumsum ginjal, di mana medula ini berbentuk kerucut menyerupai piramida. Di medula terdapat saluran seperti saluran tubulus collectus, lengkung Henle, dan tubulus correctus. Selanjutnya itu tentang pelvis. Pelvis merupakan bagian ureter yang melebar, di mana sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum masuk ke tahap sistem ekskresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin dapat dilihat pada gambar. Nah, di urin dibentuk di nefron. Ada 3 tahapan pada pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, dan agumentasi. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi itu penyaringan sisa-sisa metabolisme berupa racun. Filtrasi ini terjadi di glomerulus dan kapsul lumen. Nah, di filtrasi ini menghasilkan filtrat glomerulus dan urin primer. Selanjutnya akan dibahas tentang reabsorpsi. Tahap reabsorpsi ini merupakan penyerapan zat-zat yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh, di mana hasil reabsorpsi itu berupa urin primer yang diubah menjadi urin sekunder yang menghasilkan sampah nitrogen dan urea. Tahap terakhir yaitu agumentasi. Tahap agumentasi ini terjadi di tubulus distal, di mana urin sekunder akan diagumentasi. Diagumentasi itu urin sekunder melalui penambahan zat-zat di tubulus contractus distal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paru-paru. Paru-paru merupakan sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Paru-paru itu terletak di rongga dada, di bawah diafragma. Nah, selanjutnya itu tentang struktur paru-paru. Bisa dilihat pada gambar. Struktur paru-paru itu terdiri dari trankea, bronkus, alveolus, dan bronkulus. Pertama tentang trankea. Trankea itu merupakan sistem pernapasan bawah yang melanjutkan faring, di mana udara yang dibawa menuju ke polma. Di trankea itu akan masuk ke dalam tahap
difusi. Selanjutnya itu bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trankea, di mana tempat terjadinya konduksi ya, atau proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus itu merupakan unit-unit fungsional paru-paru yang berupa kantung-kantung kecil yang terdapat di bronkus. Nah, di alveolus itu akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya tentang bronkulus. Bronkulus itu merupakan cabang dari bronkus. Bronkulus itu terletak di dalam alveolus. Selanjutnya tentang hati. Hati itu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati itu merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati itu menghasilkan enzim arginin yang menjadi ornitin dan urea. Ornitin itu yang terbentuk dapat meningkatkan NH3 dan karbon dioksida yang bersifat racun. Struktur hati terdapat hati, kantong empedu, saluran empedu, limpa, arteri hepatika, dan vena porta hepatika. Selanjutnya fungsi hati. Fungsi hati itu sebagai tempat untuk menyimpan gula yang berbentuk glikogen, mengubah asam amino berlebih menjadi urea, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, merombak sel darah merah yang merusak menjadi empedu, mengatur kadar gula dalam darah sebagai tempat membuat fibrinogen dan protrombin yang berperan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya yaitu kulit, lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah. Lapisan dermis itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan tanduk dan lapisan mal gigi. Lapisan tanduk itu merupakan lapisan terluar yang terdiri dari atas sel-sel mati yang dapat mengelupas. Lapisan mal gigi terdiri dari atas sel-sel yang hidup, mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Dermis itu lapisan di bawah epidermis. Terdapat 5 kelenjar, yaitu